Hai guys, terima kasih karena kalian sudah klik video ini. Jangan lupa disubrek, tonton videonya dari awal sampai akhir supaya kalian tidak gagal paham. Jangan lupa tinggalin jejak dengan cara like dan komen di bawah. Di video kali ini saya akan membahas sebuah film yang menceritakan tentang kehidupan seorang pria yang mengalami trauma pada masa kecilnya dan menyebabkan dirinya memiliki sebuah kelainan. Langsung saja kita bahas film 50 Shades of Grey. Di awal film kita diperlihatkan seorang pria yang sedang bersiap-siap untuk melakukan olahraga dan tak lama kemudian dia pun mempersiapkan diri untuk pergi bekerja. Ini adalah tempat atau perusahaan yang dimiliki oleh laki-laki itu dan disebut dengan sebutan Grey House. Wanita ini bernama Anastasia Steele. Dia masih berkuliah dan mengambil jurusan sastra Inggris, tetapi pada hari itu dia diminta oleh sahabatnya untuk mewawancarai seorang miliarder muda yang bernama Christian Grey. Ana pun pergi ke sana untuk menggantikan temannya mewawancarai Christian Grey, dan sesampainya di sana dia pun terpesona dan terkagum-kagum melihat kemegahan gedung dan perusahaan yang dimiliki oleh Christian Grey. Ketika Ana masuk ke dalam gedung itu, asisten pribadinya Grey pun mengatakan bahwa Tuan Grey akan segera menemuinya. Dan tak lama kemudian Ana pun dibawa ke sebuah ruangan di mana ruangan tersebut adalah ruangan Grey. Tetapi ketika dia akan masuk, tiba-tiba laki-laki ini yang berada di awal scene tadi, dia adalah miliarder muda yang memiliki perusahaan yang bernama Grey House dan namanya adalah Christian Grey. Saat Ana raga, Grey pun menyadari hal itu hingga pada akhirnya dia pun membantu Ana untuk berdiri. Lalu Ana pun menjelaskan bahwa dirinya bukanlah Nona Kavanagh melainkan Anastasia Steele yang akan menggantikan posisinya Kavanagh untuk mewawancarai Christian Grey. Tetapi pada saat Ana akan memulai wawancara, dia pun kebingungan mencari pulpen karena dia memang gak bawa pulpen. Hingga pada akhirnya Christian pun memberikan pulpen produknya yang bertuliskan Grey. Kemudian wawancara pun dimulai dan si Ana pun mulai ngebacot ke sana kemari mempertanyakan semua tentang yang berhubungan dengan Grey. Hingga pada akhirnya wawancara pun selesai dan pada akhirnya Grey pun menanyakan kepada Ana adakah pertanyaan yang ingin dia tanyakan secara pribadi. Lalu Ana pun mengatakan satu hal, bahwa dirinya tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Grey, bahwa ada beberapa orang yang sangat mengenal Grey, karena Ana merasa bahwa sesungguhnya tidak ada satu orang pun yang mengenal baik siapa itu Grey. Seketika saja wajah Christian pun langsung berubah dan terlihat sangat mengagumi Ana, hingga saat asistennya mengatakan bahwa meeting akan segera dimulai, tetapi Christian pun menolak dan mengcancel semua pekerjaannya hanya untuk berbicara dengan Ana. Kemudian Christian pun mengatakan kepada Ana bahwa dirinya ingin mengenal Ana lebih jauh dan ingin mengetahui semua tentang Ana. Tetapi pada saat itu Ana mengatakan bahwa dirinya hanyalah orang biasa dan tidak ada hal spesial yang perlu diketahui tentang dirinya. Sampai pada akhirnya si Ana pun mabur dan menyudahi wawancaranya tersebut. Yang kemudian wawancara pun selesai dan Ana pun langsung mabur dari tempat itu. Sesampainya di rumah, Kavanagh pun menanyakan kepada Ana seperti apakah karakter Grey. Lalu Ana pun menjawab bahwa Christian Grey orangnya sangat baik, sopan, ramah, dan sangat pintar serta sangat formal. Tetapi pada saat itu Kavanagh menangkap bahwa Ana sepertinya menyukai Christian Grey. Dan di keesokan harinya saat Ana berkuliah, dia pun masih terlihat memikirkan Christian Grey. Entahlah apakah dia kesemsem atau memang sangat menyukai Christian, saya pun tidak nyaho.
Laki-laki ini adalah temannya Ana dan dia sangat naksir berat kepada Ana, tetapi Ana hanya menganggapnya sebagai sebatas teman dan kita panggil saja dia Udin. Ini adalah tempat kerja Ana, di mana tempat tersebut adalah sebuah toko yang menjual berbagai barang yang berhubungan dengan bangunan seperti kenteng, cat, tiner, segala macam lah, pokoknya yang berhubungan dengan rumah. Dan saat Ana bekerja, alangkah terkejutnya, tiba-tiba dia pun melihat Christian datang ke tokonya. Untuk apa? Ya tentu saja untuk berbelanja, walaupun saya sangat nyaho, ini adalah modus. Di sana Christian pun membeli beberapa barang, yaitu pengikat kabel, tali, serta solatip, di mana pada saat itu Anda mengira bahwa Christian sedang melakukan renovasi terhadap rumahnya. Dan sama, saya pun berpikir seperti itu, tetapi kalian akan dibuat terkejut bahwa alat-alat tersebut bukanlah diperuntukkan untuk rumah, melainkan dipergunakan untuk hal lain. Dan hanya orang-orang yang berjiwa sakit saja yang akan melakukan hal itu, karena itu sangat di luar nurul saya. Setelah selesai berbelanja, Ana pun langsung membungkus belanjaannya Christian. Lalu di sana Christian pun memberikan kartu namanya kepada Ana dan meminta Ana untuk menghubunginya. Kemudian datanglah Paul untuk membantu Ana mengepak barang, dan saat itu terlihat wajah Christian pun sinis terhadap Paul karena mengira bahwa Paul adalah pacarnya Ana. Yang kemudian Christian pun langsung mabur dari toko itu. Di keesokan harinya terlihat Christian pun datang memenuhi undangan Ana untuk melakukan pemotretan untuk majalah kampusnya Ana, dan Kapadak mengatakan bahwa hal itu sangatlah langka karena jangankan untuk melakukan sebuah pemotretan, untuk bertemu dengan Christian saja itu sangatlah sulit. Lalu Kapadak pun mengatakan kepada Ana bahwa sedari tadi Christian terus saja memperhatikan dan memandangi Ana, dan tentu saja tangkurak si Ana pun GR. Setelah selesai melakukan pemotretan, Christian pun mengajak Ana untuk ngopi, dan di sana dia mempertanyakan seluruh yang berhubungan dengan Ana, termasuk apakah Ana punya pacar atau tidak. Dan kemudian Ana mengatakan bahwa dirinya mengambil jurusan sastra Inggris karena dia sangat menyukai hal tersebut. Lalu Christian pun mempertanyakan tipe seperti apakah Ana, dan Ana pun menjawab bahwa dirinya sangat suka hal yang romantis. Entah kenapa saat mendengar kata romantis, Christian pun langsung memberhentikan pembicaraan mereka, dan bahkan Christian mengatakan kepada Ana bahwa dirinya dan Ana tidaklah cocok dan dirinya harus merelakan Ana untuk orang lain. Christian pun langsung mabur dari tempat itu, kemudian Ana pun mengejarnya untuk meminta penjelasan, tetapi saat itu dia hanya menjawab bahwa dirinya tidak pantas untuk Ana dan harus merelakan Ana untuk orang lain. Di keesokan harinya terlihat Ana pun sedang mengerjakan ujian akhir untuk kuliahnya. Lalu setelah ujian, Gapana mengatakan kepada Ana bahwa nanti malam dia akan mengadakan party, dan Ana pun mengiyakan untuk ikut ke party tersebut. Tetapi sebelum berangkat ke party, Ana pun menerima satu paket, yaitu berisi sebuah buku sastra Inggris, di mana buku tersebut ditulis oleh seorang sastrawan yang terkenal, dan memang Ana sangat menginginkan buku itu, dan ternyata buku tersebut dikirim oleh Christian. Ana yang sedang kecewa terhadap Christian pun dia tidak menerima paket tersebut, bahkan langsung mengembalikannya kepada Christian. Tak lama kemudian Ana pun mendatangi party itu, kemudian dia pun abok di sana, dan ketika dia sedang abok dia menelpon Christian dan mengatakan bahwa paketnya sudah dia kembalikan ke rumah Christian. Ana mengatakan kepada Christian bahwa dirinya tidak bisa seenaknya saja datang dan pergi ke dalam hidup Ana, dan pada saat itu Christian menyadari bahwa si Ana sedang abok, dan tak lama kemudian dia pun datang menyusul ke party tersebut.
Tetapi pada saat Christian datang ke party itu, si Udin pun sedang memaksa Ana untuk ciplukan hingga pada akhirnya si Udin pun digaplok oleh Christian. Ana yang sedang abok pun diajak pulang oleh Christian ke hotel yang sudah dia pesan untuk Ana. Singkat cerita, isuk-isuk pun caang di sana. Si Ana pun baru bangun dari molornya dan alangkah kagetnya ketika dia melihat bahwa dia sudah berada di dalam kamar hotel dan bajunya sudah diganti. Tetapi pada saat itu Ana langsung meminum obat yang sudah disiapkan oleh Christian, yang tak lama kemudian si Christian pun nongol. Ana menanyakan kepada Christian apa saja yang terjadi semalam, lalu Christian menjelaskan bahwa tadi malam tidak terjadi apapun, bahkan dia tidak menyentuh Ana sedikit pun karena dia tidak suka dan bahkan tidak berminat sama sekali mencolek orang yang sedang tidak sadar. Setelah Ana selesai mandi, kemudian Christian mengatakan bahwa Ana sangatlah cantik, bahkan dirinya sangat ingin mencipluk Ana, tetapi Christian mengatakan bahwa dirinya tidak akan pernah menyentuh Ana sedikit pun sebelum Ana menandatangani sebuah perjanjian rahasia yang akan diberikan oleh Christian kepada Ana. Pada saat itu si Ana sempat bingung sebenarnya perjanjian apa yang dimaksud oleh Christian, tetapi dia tidak begitu memikirkannya. Kemudian mereka pun mabur dari hotel itu. Tetapi sesampainya di lift, karena si Christian pun terus memandangi si Ana, dia pun tidak tahan juga hingga pada akhirnya terjadilah sesuatu di dalam lift itu. Ya padahal mah ngapain di dalam lift ya? Tadi aja gitu di dalam kamar. Christian pun langsung mengantarkan Ana ke rumahnya, tetapi sesampainya di sana mereka pun mempergoki Kavanagh sedang adu gabrut bersama pacarnya, yaitu Elliot. Nah, si Elliot ini adalah saudaranya Christian. Singkat cerita, peting pun poek. Di sana terlihat Ana pun dijemput oleh Taylor, yaitu supir pribadinya Christian, lalu membawanya ke suatu tempat, di mana di tempat tersebut Christian sudah menunggu Ana untuk mengajak Ana naik helikopter atau jet pribadi yang dimiliki oleh Christian. Setelah OTW menggunakan helikopter, Christian pun membawa Ana ke rumahnya, dan di sana Ana benar-benar terkagum-kagum melihat kemewahan rumahnya Christian. Di sana Christian pun menjelaskan kepada Ana tentang perjanjian dan kontrak kerja yang akan mereka lakukan. Kemudian Christian pun mengatakan bahwa perjanjian ini bersifat rahasia dan hanya Christian dan Ana sajalah yang mengetahuinya. Di mana isi perjanjian tersebut mengharuskan Ana melayani Christian dalam hubungan adu gabrut. Dan pada saat itu Christian menanyakan apa saja hal yang Ana sukai dan yang Ana tidak sukai dalam melakukan hubungan tersebut. Tetapi pada saat itu Ana tidak bisa menjawab apapun karena dia belum pernah melakukan hubungan tersebut dengan laki-laki manapun. Kemudian Christian mengatakan bahwa dirinya mempunyai 2 syarat untuk melakukan hubungan tersebut. Pertama, dia tidak suka melakukannya dengan cara yang kasar. Dan yang kedua, dia mempunyai ruangan khusus untuk melakukan hal tersebut. Hingga pada akhirnya Christian pun membawa Ana ke ruangan khusus itu. Tetapi sebelum mereka memasuki ruangan tersebut, Christian meyakinkan kepada Ana jika memang Anda tidak mau, Ana bisa pergi sekarang juga. Tetapi jika Ana mau, maka dia akan membawanya ke ruangan tersebut. Ana pun mengiyakannya, lalu mereka pun masuk ke ruangan itu dan ternyata di sana terdapat berbagai macam alat yang tidak lazim digunakan untuk beradu gabrut. Salah satunya adalah borgol, rantai, tali, solatip, cambuk, pengikat kabel. Dan jika kalian ingat di scene awal bahwa dia membeli barang ke tokonya Ana, itu bukan untuk kebutuhan renovasi rumah, melainkan alat untuk beradu gabrut. Kan ini di luar nurul saya. What does that mean? It means I want you to what you don't. I'll punish you.
Kemudian Christian pun menunjukkan satu kamar yang akan menjadi kamar tidur Anna, lalu dia mengatakan bahwa di dalam surat kontrak tersebut sudah jelas terperinci apa yang dia inginkan dan tidak dia inginkan. Yang lalu Christian pun menanyakan kepada Anna apa yang tidak dia inginkan dalam melakukan hubungan adu gabrut, dan Anna menjawab bahwa dia tidak tahu apa yang dia inginkan karena dia tidak pernah melakukan hubungan tersebut dengan siapapun. Dan tentu saja hal tersebut membuat Christian syok karena Anna ruas, hingga pada akhirnya di detik itu juga Christian langsung membawa Anna ke dalam kamar dan mengajarinya bagaimana cara beradu gabrut yang baik dan benar. Dan saya yakin kalian sudah pasti nyaho apa yang akan mereka lakukan di sana. Singkat cerita, berang pun caang. Di sana terlihat Christian dan Anna pun kembali melakukan adu gabrut, tetapi pada saat itu sudah mulai terlihat kelainan yang ada pada diri Christian dengan mengikat Anna terlebih dahulu menggunakan dasinya sebelum melakukan adu gabrut. Di tengah suasana adu gabrut, kemudian datanglah ibunya Christian yang bernama Grace, dan ternyata Grace bukanlah ibu kandungnya Christian, melainkan orang yang telah mengadopsi Christian sejak dia berumur 4 tahun, yang kemudian Christian memperkenalkan Anna kepada ibu adopsinya tersebut. Tidak lama kemudian Grace pun mabur dari rumah Christian, lalu Anna pun menanyakan kepada Christian untuk apa Christian melakukan hal tersebut. Lalu dengan entengnya si Christian menjawab bahwa hal itu dilakukannya untuk kepuasannya. Kan gelo. Kemudian Christian membawa Anna ke suatu tempat dan ternyata hanya Anna sajalah yang pernah dia bawa ke sana. Dan di sana Christian menceritakan kepada Anna bahwa di masa kecilnya dia pernah mengalami dipaksa untuk melakukan hubungan oleh rekan ibunya sendiri, yaitu ibu kandungnya. Jadi si Christian ini mempunyai trauma di masa kecilnya. Bahkan selama bertahun-tahun sampai dia dewasa, dia tidak pernah menceritakan hal tersebut kepada siapapun, entah itu kepada saudara-saudaranya ataupun kepada ibunya. Kemudian mereka pun kembali pulang dan Christian mengingatkan kepada Anna agar Anna membaca kontrak itu dengan baik. Jadi inti daripada perjanjian tersebut adalah si Anna dikontrak oleh Christian untuk melayani hubungan adu gabrut bersama Christian, dan di antara mereka tidak ada ikatan hubungan apapun termasuk pacaran. Ketika mereka melakukan hubungan adu gabrut, Anna sepenuhnya harus tunduk patuh kepada keinginan dan perintahnya Christian. Kemudian saat melakukan hubungan itu pun mereka harus melakukannya di ruangan khusus yang disebut dengan kamar bermain oleh si Christian, dan Anna dilarang sepenuhnya menyentuh Christian. Jadi si Christian ini memiliki satu kelainan di mana sebelum dia melakukan adu gabrut, dia akan melakukan hal-hal yang di luar nurul seperti menggaplok, mensiksoi pasangannya terlebih dahulu, kemudian barulah melakukan adu gabrut. Dan hal itu membuat dirinya sangat puas. Dan perlu kalian ketahui bahwa kelainan seperti ini bukan hanya terjadi di film, melainkan memang benar-benar ada di dunia nyata. Sesampainya di rumah, Anna pun terus mempelajari perjanjian tersebut hingga di keesokan harinya terlihat Anna pun pindah dari tempat lamanya ke Seattle, di mana kepindahannya tersebut diketahui oleh Christian hingga pada akhirnya Christian pun mendatangi tempat tinggal baru Anna. Lagi-lagi kedatangan Christian ke sana hanya untuk beradu gabrut dengan Anna, dan tidak lupa dia pun membawa alat yang tidak lazim seperti membawa tali untuk mengikat Anna dan membawa batu es. Singkat cerita, isuk-isuk pun caang kembali. Di sana terlihat Anna pun mendatangi kantor Christian untuk melakukan meeting, dan mereka pun meeting layaknya partner bisnis. Di sana Anna mengungkapkan dan menolak beberapa hal yang ada di dalam perjanjian tersebut, tetapi pada saat itu Christian pun mengiyakan semua penolakan yang diberikan oleh Anna.
Setelah selesai mengupas dan mengulas semua isi perjanjian, kemudian Christian pun mengantarkan Anna pulang, dan di sana Christian mengatakan bahwa dia sangat berharap Anna menyetujui perjanjian tersebut dan secepatnya bisa memberikan keputusan serta menandatangani kontraknya. Di keesokan harinya terlihat Anna pun sedang melakukan wisuda di kampusnya, dan yang menjadi tamu kehormatan untuk mewisudakan para mahasiswa di sana adalah Christian Grey. Dimana pada saat itu sempat-sempatnya si Christian menanyakan bahwa apakah Anna sudah memutuskan sesuatu untuk menandatangani kontrak tersebut. Kemudian si Anna pun hanya nyengir dan mengatakan bahwa dia secepatnya akan memberikan keputusan. Setelah selesai melaksanakan wisuda, terlihat Christian pun menghampiri Anna, tetapi kemudian ada beberapa media yang meminta mereka berdua untuk berfoto. Di malam harinya, Christian pun mengajak Anna dan memberikannya sebuah hadiah, dan ternyata Anna diberikan sebuah mobil oleh Christian. Pada saat Christian sedang menjelaskan mobil tersebut, Anna pun sempat melirik ke sebelah kiri, dan hal itu diketahui oleh Christian. Lalu Christian pun mengatakan bahwa dia sangat tidak menyukai hal itu, dan kemudian Anna pun langsung ditarik ke dalam rumahnya. Pada saat itu Anna pun kebingungan dan bertanya kepada Christian apakah dirinya melakukan kesalahan, yang kemudian Christian menjawab bahwa iya, Anna sudah melakukan kesalahan dan sudah berbuat tidak sopan kepadanya. Dan Anna menanyakan apakah dia akan dihukum. Kemudian Christian pun langsung menghukum Anna dengan menggaploknya. Excuse me? No, sir. Setelah menghukum Anna, Christian pun langsung mabur, dan tidak lama kemudian ibunya Anna pun menelpon dan menanyakan bahwa seperti apakah sosok Christian. Tetapi pada saat itu Anna pun mewek, dan ibunya menanyakan bahwa kenapa Anna menangis, apakah Christian sudah membuatnya tidak bahagia. Tetapi si Anna pun hanya terus mewek. Anna, what's the matter? Nothing, I'm fine. Pada saat itu ibunya Anna mengira bahwa Christian adalah pacarnya Anna, padahal pada kenyataannya Anna hanyalah dikontrak oleh Christian untuk melayaninya dalam beradu gabrut dengan semua kelainan yang dimilikinya. Singkat cerita, isuk-isuk puncak kembali, terlihat Anna pun mendatangi rumah Christian, dan tanpa disengaja dia pun melihat koran, dan di koran itu ada fotonya bersama Christian. Di sana dituliskan bahwa Anna temannya Christian. Pada saat itu Anna pun terlihat kecewa, tetapi Christian mengatakan bahwa itu memang benar karena mereka hanyalah berteman. Pada saat itu Christian pun mengajak Anna beradu gabrut kembali dan mengajaknya melakukan hal itu di ruangan khusus atau di kamar bermainnya Christian. Tetapi pada saat itu Anna mengatakan bahwa dirinya belum menandatangani perjanjian tersebut, tetapi Christian mengatakan bahwa anggap saja hal yang dilakukannya sekarang adalah sebagai pelatihan atau training. Dan gobloinya serta belegunya si Anna, kenapa dia harus mau menerima saat si Christian mengajaknya beradu gabrut bahkan dengan cara yang tidak lazim, padahal dia belum menandatangani surat perjanjian itu, kan gobloy. Di ruangan itu Christian pun langsung membuka acuknya Anna, yang kemudian memerintahkan Anna untuk berlutut di depan pintu seolah sedang menyambut kedatangannya Christian. Dan satu lagi, dia juga diharuskan dikepang rambutnya sehingga Christian pun mengepang rambutnya Anna. Dan Anna diperintahkan untuk berakting dan bersikap seolah-olah dia merasa malu tidak menggunakan benang selai pun. This is how you'll be. Kemudian Christian pun muncul lalu mengambil sebuah kayu, di mana kayu tersebut disentuhkan kepada Anna lalu digaplokkan ke tangannya Anna. Tidak puas dengan itu, dia pun langsung mengambil borgol dan memborgol Anna menggantung di sebuah kayu. Tidak puas dengan itu juga, dia pun mengambil tali lalu mengikat Anna di ranjang. Dan ya, setelah dia puas melakukan penyiksoyan itu, barulah dia beradu gabrut.
Setelah selesai beradu gabrut, Christian pun mengajak Anna menari, kemudian dia pun membawa Anna untuk diperkenalkan kepada keluarga besarnya. Jadi di mata keluarga besarnya Christian dan Anna ini sedang berpacaran, dan mereka tidak mengetahui tentang adanya perjanjian yang telah dibuat oleh si Christian. Bahkan mereka juga tidak tahu kalau si Christian ini memiliki sebuah kelainan. Kemudian saat makan malam, Anna mengatakan kepada ibunya Christian bahwa dia akan pergi ke Georgia untuk menemui ibunya. Di sana Christian pun terlihat sangat terkejut karena dia tidak mengetahui sama sekali bahwa Anna akan pergi ke Georgia. Hingga pada akhirnya Christian pun beralasan kepada ibunya bahwa dia akan membawa Anna berkeliling rumahnya terlebih dahulu. Kemudian mereka pun pergi meninggalkan meja makan itu. Dan ternyata Christian membawa Anna ke belakang rumahnya. Dia pun memarahi Anna di sana karena tidak mengatakan bahwa dia akan pergi ke Georgia. Dan pada saat itu Anna mengatakan kepada Christian bahwa dia tidak berhak untuk marah, bahkan tidak berhak untuk tahu kemana Anna akan pergi karena mereka tidak ada ikatan hubungan sama sekali. Yang ada hanyalah kontrak kerja. Itu pun belum ditandatangani oleh Anna. Christian tidak bisa berkutik sama sekali, tetapi pada saat itu Anna mengatakan bahwa dirinya tidak ingin mempunyai hubungan yang aneh seperti ini. Dia ingin mempunyai sebuah ikatan seperti orang lain pada umumnya, tetapi Christian mengatakan bahwa dia tidak bisa melakukan hal tersebut. Christian hanya mengatakan bahwa dia mempunyai masa lalu dan mempunyai masa muda serta masa kecil yang tidak mudah. Saat si Anna sedang molor, Christian pun datang menghampiri Anna ke kamarnya, dan di sana dia menceritakan bahwa ibu kandungnya adalah sosok wanita yang sangat buruk, di mana dia adalah seorang wanita pencandu narkoba, kemudian dia juga kupu-kupu malam, dan tidak jarang Christian menyaksikan adegan hubungan ya kayak gitulah gitu, sehingga hal tersebut membuatnya trauma. Di keesokan harinya terlihat Anna pun berangkat ke Georgia untuk menemui ibunya. Tetapi ternyata kepergiannya itu dibuntuti oleh si Christian hingga pada akhirnya Christian pun datang menemui Anna dan ibunya. Kemudian Christian pun membawa Anna OTW menggunakan sebuah helikopter, dan di sana Christian mengenalkan Anna kepada sang pilot sebagai kekasihnya. Tentu saja hal itu membuat Anna terkaget-kaget. Di keesokan harinya terlihat Anna pun berpamitan kepada ibunya, tetapi di dalam mobil ibunya menasehati Anna dengan mengatakan bahwa Anna harus lebih mengenal dirinya sendiri dan lebih mengenal jauh tentang kekasihnya yang bernama Christian Grey itu. Dan hal itu terus-menerus dipikirkan oleh Anna. Tidak lama kemudian sampailah Anna di bandara dan dia dijemput oleh Taylor, yaitu supir pribadinya Christian, yang kemudian dia langsung dibawa ke rumah Christian. Sesampainya di sana, Anna pun langsung disambut oleh Christian, dan tanpa basa-basi lagi si Christian pun langsung mengajak Anna untuk beradu gabrut di ruangan khususnya atau di kamar bermainnya itu. Dan ternyata sebelum mereka beradu gabrut, si Anna mempunyai dua kata kunci yang aman yang boleh diucapkan ketika melakukan adu gabrut, yaitu hanya dua kata, merah dan kuning. Aneh bener ya. Singkat cerita, peting pun nepoek. Di sana terlihat Anna pun menghampiri Christian yang sedang bermain piano. Lalu Anna mengatakan bahwa kenapa setiap kali Christian memainkan piano, lagunya selalu terdengar sedih. Kemudian Anna mengatakan kepada Christian bahwa dirinya ingin bicara lebih serius dengan Christian, dan dia meminta kepada Christian bahwa dirinya ingin mempunyai sebuah ikatan hubungan dengan Christian. Tetapi pada saat itu Christian tetap menolak hubungan tersebut.
But why do you even want to do? Anna terus mendesak dan terus mempertanyakan kenapa Christian tidak mau menjalin sebuah hubungan dengannya dan kenapa juga Christian mau melakukan hal-hal yang di luar Nurul itu. Hingga pada akhirnya si Christian pun marah kepada Anna dan mengatakan bahwa itulah dirinya yang sebenarnya. What if I told you that I feel the same way about being punished? Just the way I am. Christian juga mengatakan bahwa dirinya yang sebenarnya lebih buruk dari apa yang Anna ketahui dan dari apa yang dia tampilkan. Bahkan dia memiliki 50 kepribadian yang sangat buruk. Show me how bad it can be. I want you to show me the. Mimin kira pada saat itu si Anna akan mabur dan pergi meninggalkan si Christian, tetapi ternyata justru si Anna malah menantang Christian agar menunjukkan semua sifat buruknya kepada Anna. Bahkan Anna mengatakan dan meminta kepada Christian agar Christian menunjukkan sifat terburuknya kepada Anna. Itu semua diminta dan dilakukan oleh Anna agar dia bisa dan paham bagaimana Christian yang sebenarnya. It's the only way I can understand. Tanpa banyak bacot, Christian pun langsung membawa Anna ke kamar khususnya lalu melepaskan acuknya. Maksudnya baju. Christian pun meminta Anna untuk membungkuk atau tengkurap di atas meja. Kemudian dia pun mengambil sebuah sabuk dan mengatakan kepada Anna bahwa dia akan memukul Anna sebanyak 6 kali dan Anna harus menghitungnya. Kemudian Christian pun langsung mencambukkan dan memukulkan sabuknya itu ke tubuh Anna dan pada saat itu dia sangat terlihat puas melihat Anna yang menangis kesakitan. Pada saat itu Anna mengatakan bahwa dirinya sudah sangat memahami seperti apa Christian dan ternyata keinginan Christian adalah melakukan hal seperti itu kepada Anna dan Anna tidak bisa melakukan hal tersebut dan tidak bisa mengikuti cara hidup dan cara pikirnya Christian. Yang kemudian Anna pun mabur ke kamarnya dan menangis. Pada saat itu Christian pun datang menghampirinya dan mengatakan bahwa hal yang terpenting dalam hidupnya adalah Anna, bukan yang tadi dia lakukan. Dan pada saat itu Anna mengatakan bahwa Anna telah jatuh cinta kepada Christian, tetapi si Christian mengatakan bahwa Anna tidak boleh mencintainya dan tidak boleh ada hubungan apapun di antara mereka. Kan gelo ya, bikin keder gitu, nggak mau kehilangan tapi nggak mau juga punya hubungan. Singkat cerita, isuk-isuk pun caang. Di sana terlihat Anna pun mengembalikan perjanjian tersebut tanpa menandatanganinya dan dia pun kembali meminta mobilnya. Tetapi mobil tersebut sudah dijual oleh Christian dan pada saat itu si Anna pun langsung mabur. Awalnya si Christian pun cuek saja melihat kepergian Anna, tetapi tidak lama kemudian dia pun berusaha mengejar Anna dan menghentikannya untuk pergi, tetapi Anna pun menolak dan meminta Christian agar berhenti mendekatinya dan tidak mengejarnya. Hingga mereka pun berpisah dan film pun enggesan. No. Christian. Pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini adalah seganteng dan setampan apapun wajah Anda, sekalipun Anda punya harta dan tahta, hal tersebut tidak menjamin Anda akan bisa mendapatkan wanita. Karena yang wanita butuhkan bukan cuma harta dan tahta, melainkan juga kenyamanan. Nah, terima kasih buat kalian para Nurul yang sudah mendukung channel Mimin. Bye-bye.